Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai peran ekspektasi dalam kebijakan moneter. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota kelompok 6, ada Sofi Fauzia dengan NPM 84, kemudian Ananda Marco dengan NPM 87, dan saya sendiri Nafra Cantika dengan NPM 88. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, mari kita mulai pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Sofi. Peran ekspektasi dalam kebijakan moneter. Usai Perang Dunia Kedua, para ekonom merasa kebijakan diskresi mampu menuntaskan masalah akibat fluktuasi bisnis. Dan pada periode 1960-an hingga 1970-an, para ekonom berkesempatan untuk menerapkan kebijakan diskresi ini. Tetapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Menurut Nana Saputra, diskresi merupakan suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi yang pada dasarnya memperkenankan mereka untuk mengutamakan keefektifan tercapainya suatu tujuan daripada berpegang teguh pada ketentuan hukum. Pada periode 1970-an hingga 1980-an, Robert Lucas dan Thomas Sergen menggunakan teori ekspektasi rasional untuk mengkaji mengapa kebijakan diskresi ini mengecewakan, dan mereka pun meragukan apakah model makroekonomi dapat digunakan untuk mengkaji sebuah kebijakan. Hasil analisis Lucas dan Sergen memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana kebijakan seharusnya dijalankan, dan hasil analisis itu disebut sebagai revolusi ekspektasi rasional. Kritik Lucas terkait evaluasi kebijakan. Banyak ekonom yang menggunakan model makroekonomi untuk memperkirakan aktivitas ekonomi dan mengevaluasi kebijakan yang ada. Namun, Lucas kurang setuju dengan hal itu, karena menurutnya model ekonometrika tidak memperhitungkan perubahan ekspektasi di dalamnya. Padahal menurut Lucas, perubahan ekspektasi mempunyai dampak real terhadap perilaku ekonomi. Kritik Lucas tidak hanya menunjukkan bahwa model ekonometrika konvensional tidak dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan, tetapi juga ekspektasi masyarakat mengenai suatu kebijakan akan mempengaruhi respon terhadap kebijakan itu tadi. Penerapan kebijakan berupa peraturan atau diskresi. Para ekonom sudah lama berdebat apakah kebijakan seharusnya memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan kebijakan mereka dalam perubahan situasi atau yang disebut dengan diskresi, atau kebijakan itu seharusnya merupakan rencana yang mengikat yang berisikan rincian bagaimana kebijakan menanggapi suatu fenomena tertentu yang tergambarkan melalui data atau yang disebut dengan peraturan. Diskresi dan masalah inkonsistensi waktu. Pembuat kebijakan disebut bekerja dengan diskresi apabila mereka melakukan apa yang mereka percaya pada saat itu merupakan keputusan yang terbaik dilihat dari situasi yang sedang terjadi tanpa memperhitungkan akibat dari tindakan tersebut di masa depan. Dan pembuat kebijakan yang mengalami masalah inkonsistensi waktu adalah pembuat kebijakan yang cenderung membuat keputusan jangka pendek yang menyimpang dari rencana jangka panjang yang bagus. Diskresi dan masalah inkonsistensi waktu dapat membuat para pembuat kebijakan akan tergoda melakukan tindakan ekspansif dari apa yang diperkirakan. Contohnya, untuk meningkatkan keluaran ekonomi agregat dan mengurangi tingkat pengangguran dalam jangka pendek, pembuat kebijakan misalnya dalam hal ini The Fed menerapkan kebijakan ekspansif melalui penurunan suku bunga. Ketika para pekerja dan perusahaan melihat The Fed menerapkan kebijakan ekspansif berdasarkan diskresi, maka mereka menyadari kebijakan ini kemungkinan besar akan mendorong inflasi, sehingga ekspektasi mereka terhadap inflasi akan meningkat. Kenaikan ekspektasi inflasi akan menyebabkan upah dan harga meningkat. Kenaikan upah dan harga meningkat akan mendorong inflasi menjadi lebih tinggi, sehingga kenaikan upah dan harga dalam hal ini tidak meningkatkan keluaran agregat secara rata-rata. Jenis peraturan. Jenis peraturan terbagi menjadi dua, yaitu ada peraturan aktif dan peraturan tidak aktif. Peraturan aktif menyatakan bahwa kebijakan moneter harus bereaksi terhadap tingkat keluaran dan inflasi. Peraturan yang paling terkenal untuk jenis ini adalah peraturan Taylor yang menyatakan The Fed seharusnya menetapkan target suku bunga acuan dengan menggunakan sebuah rumus
yang melibatkan kesenjangan output dan kesenjangan inflasi. Sedangkan peraturan tidak aktif menyatakan tidak perlu bereaksi terhadap kondisi ekonomi apapun. Peraturan yang paling terkenal untuk jenis ini adalah peraturan tingkat pertumbuhan uang yang konstan, di mana pembuat kebijakan mempertahankan pertumbuhan uang beredar dengan tingkat pertumbuhan tertentu dengan apapun kondisi perekonomian yang sedang terjadi. Selanjutnya pembahasan mengenai peraturan. Peraturan dapat menghindari pembuat kebijakan dari masalah inkonsistensi waktu. Namun, peraturan juga dapat menghasilkan kebijakan yang salah ketika pembuat kebijakan, misalnya dalam hal ini adalah politisi, membuat kebijakan fiskal yang hanya membantu dia untuk memenangkan pemilihan berikutnya. Contohnya, ketika menjelang pemilu, politisi akan fokus pada kebijakan peningkatan kesempatan kerja. Namun, kebijakan ekspansif ini yang ada hanya pada menjelang pemilu, tentunya akan mendorong inflasi menjadi lebih tinggi. Kebijakan ekspansif ini dinamakan sebagai siklus bisnis politik. Selanjutnya ada pembahasan tentang diskresi. Meskipun peraturan kebijakan memiliki kelebihan-kelebihan yang penting, tetapi ada juga kekurangan yang fatal. Di antaranya yaitu pertama, peraturan bisa menjadi terlalu kaku karena tidak mampu memperhitungkan setiap perubahan mendadak. Yang kedua, peraturan tidak mudah memasukkan faktor pertimbangan. Dan yang ketiga, tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana model ekonomi yang sebenarnya. Oleh karena itu, setiap peraturan kebijakan yang hanya berdasarkan model tertentu akan terbukti salah jika modelnya juga salah. Dan yang terakhir, bahkan jika modelnya itu bagus, setiap perubahan struktural dalam ekonomi akan mengubah koefisien model ekonomi tersebut. Diskresi memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengubah peraturan kebijakan ketika perekonomian mengalami perubahan secara struktural. Selanjutnya ada diskresi terbatas. Tarik-menarik antara peraturan dan diskresi menjadi perdebatan akademis terkait kebijakan moneter dalam beberapa dekade terakhir. Ben Bernanke, mantan ketua Federal Reserve, bersama dengan penulis buku ini mengusulkan kerangka baru yang dinamai dengan diskresi terbatas. Diskresi terbatas ini menerapkan konsep dan kedisiplinan atau yang disebut peraturan bagi pembuat kebijakan, namun tetap memberikan kebebasan atau yang disebut diskresi pada pembuat kebijakan itu sendiri. Selanjutnya materi peran kredibilitas dan jangkar nominal. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, apa sih sebenarnya jangkar nominal itu? Jadi jangkar nominal merupakan variabel-variabel nominal seperti tingkat inflasi, penawaran uang, nilai tukar, atau variabel-variabel lain yang menentukan harga atau inflasi untuk mewujudkan stabilitas. Nah, hal ini merupakan hal yang penting dalam penentuan diskresi. Nah, apabila bank sentral sebagai yang memiliki kekuasaan terhadap kebijakan moneter ini memiliki komitmen dalam penggunaan variabel-variabel nominal itu sebagai jangkar, maka hal tersebut merupakan sebuah kredibilitas yang dapat diimplementasikan di masyarakat. Nah, sebagai contoh, misalkan bank sentral itu dalam mencapai atau berupaya untuk mencapai sebuah stabilitas harga di masyarakat, mereka menentukan ekspektasi inflasi itu sebesar 2%. Maka 2%, angka 2% tadi itulah yang merupakan jangkar nominal bagi bank sentral. Atau hal lain, pemerintah dapat menentukan nilai tukar tetap antara nilai tukarnya sendiri dengan nilai tukar lain, sebagai contoh dengan dolar misalnya. Dan penetapan itu merupakan jangkar nominal yang dapat menstabilkan harga di masyarakat. Nah, jangkar nominal ini memiliki beberapa manfaat apabila dia kredibel. Yang pertama, jangkar nominal memiliki elemen aturan perilaku. Maksudnya, jangkar nominal dapat membantu mengatasi masalah ketidakkonsistenan waktu dengan memberikan batasan yang diharapkan pada kebijakan yang ada. Yang kedua,
jangkar nominal kredibel dapat menjangkarkan atau memantapkan ekspektasi inflasi yang dapat mengurangi fluktuasi pada tingkat inflasi itu sendiri. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa sih dampak dari kredibilitas pada perekonomian. Nah, di sini kita akan bermain di dua kasus, yaitu apabila shock permintaannya itu positif dan juga apabila shock permintaan itu negatif. Jadi yang pertama, apabila shock permintaan yang terjadi di perekonomian itu yang positif. Jadi apabila ada shock permintaan agregat yang positif, itu akan menggerakkan kurva agregat demand ke arah kanan, yaitu dari titik AD1 ke titik AD2. Nah, karena adanya pergeseran di kurva agregat demand, maka hal ini akan menyebabkan pergeseran pada ekonomi dari titik 1 ke titik 2, karena adanya hal ini menyebabkan adanya titik equilibrium di antara kurva AD dan AS. Nah, itulah titik perekonomian. Nah, apabila tidak ada kredibilitas, maka kurva agregat supply atau permintaan agregat itu akan bergeser ke atas, yang mana akan menyebabkan pergeseran equilibrium yang tadinya di titik 2 itu menjadi titik 3. Nah, inilah yang dapat kita ambil sebagai titik perekonomian, dan inflasi akhirnya semakin tinggi dari titik 2 ke titik 3. Nah, hal ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya kredibilitas kebijakan moneter ini memiliki manfaat menstabilkan inflasi pada jangka pendek ketika dihadapkan dengan shock permintaan yang positif. Lalu yang kedua, pada kasus shock permintaan yang negatif. Jadi apabila shock permintaan agregat itu negatif, ini akan menggerakkan kurva agregat demand itu ke arah kiri dan menyebabkan pergerakan pada perekonomian dari titik 1 ke titik 2. Nah, apabila ada kebijakan moneter, ini akan menyebabkan pergeseran ke titik kurva AD1 ke kurva AD kembali ke titik AD1, dan dengan kredibilitas perekonomian akan kembali ke titik 1 yang tadinya di titik 2 akan balik ke titik 1. Apabila tidak ada kredibilitas, maka kurva AS akan bergeser ke atas, yang mana perekonomian itu akan berada di titik 3, di mana output itu tidak kembali ke potensinya awal, dan inflasi itu lebih tinggi daripada target. Nah, kita dapat menarik kesimpulan. Jadi apabila sebuah kebijakan moneter itu memiliki kredibilitas, maka ini akan dapat memberi manfaat, yaitu menstabilkan aktivitas perekonomian pada jangka pendek ketika dihadapkan dengan shock permintaan yang positif. Bedanya dengan shock permintaan yang positif, kredibilitas pada kebijakan moneter itu hanya dapat menstabilkan inflasi. Nah, selanjutnya kredibilitas dan shock penawaran agregat. Jadi apabila suatu kebijakan moneter itu memiliki kredibilitas yang tinggi, maka kurva agregat supply akan bergeser ke AS2 dari AS1 pada jangka pendek. Lalu perekonomian pun akan bergerak ke titik 2, ke titik yang baru, dengan penurunan yang lebih sedikit di output dan kenaikan yang lebih kecil di titik inflasi. Apabila kebijakan moneter itu memiliki tingkat kredibilitas yang rendah, maka kurva agregat supply pada jangka pendek itu akan
bergeser lagi lebih jauh ke AS3, dan perekonomian pun akan bergerak ke titik 3 dengan penurunan yang lebih besar di variabel output dan kenaikan yang lebih besar di tingkat inflasi. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya kredibilitas pada kebijakan moneter itu memiliki manfaat memproduksi hasil akhir yang lebih baik bagi inflasi dan output pada jangka pendek ketika dihadapkan dengan shock penawaran yang negatif. Nah, selanjutnya apabila dihadapkan dengan shock penawaran agregat yang positif. Jadi apabila ada kebijakan moneter yang kontraktif, ini akan menggeser kurva AD ke kiri, yang mana ini akan menggeser perekonomian ke titik 2 jika bank sentral tidak memiliki kredibilitas, di mana output dan inflasi itu akan dua-duanya akan jatuh. Nah, apabila bank sentral memiliki kredibilitas, maka perekonomian akan berada di titik 3, bergeser ke titik 3, di mana output ini lebih jatuhnya itu lebih rendah dan inflasinya itu lebih tinggi. Pada akhirnya perekonomian akan bergerak lagi ke titik 4, di mana inflasi turun sebesar 2%. Semakin besar kredibilitas bank sentral sebagai pejuang inflasi atau mereka itu menargetkan inflasi, maka semakin cepat pula penurunan inflasi dan semakin rendah kehilangan output dalam upaya mencapai tujuan. Nah, selanjutnya kredibilitas dan kebijakan anti inflasi. Apabila ada kebijakan moneter yang kontraktif, itu akan menggeser kurva AD ke kiri. Hal ini akan menggerakkan perekonomian ke titik 3, di mana bank sentral itu tidak memiliki kredibilitas, yang mana akan menyebabkan titik output dan titik inflasi itu akan jatuh. Apabila bank sentral memiliki kredibilitas, maka perekonomian akan bergeser dari titik 2 ke titik 3, di mana output dan juga inflasi itu sama-sama jatuhnya itu lebih rendah, dan pada inflasi jatuhnya lebih banyak. Pada akhirnya perekonomian itu bergerak ke titik 4, di mana inflasi itu jatuh sebesar 2%. Semakin besar kredibilitas bank sentral untuk melawan sebagai pelawan inflasi, maka semakin cepat juga penurunan inflasi dan semakin kecil penurunan output dalam upaya mencapai. Kita melanjutkan materi mengenai kredibilitas dan kebijakan anti inflasi. Jadi hubungan kredibilitas dan kebijakan anti inflasi itu dapat dilihat dari dari grafik permintaan agregat dan penawaran agregat. Jadi semakin besar kredibilitas bank sentral untuk melawan inflasi, semakin cepat penurunan inflasi dan semakin kecil penurunan output dalam upaya mencapai tujuan inflasi. Jadi dapat dilihat dari grafik kalau mula-mula perekonomian itu tingkat inflasinya berada di 10% dengan outputnya sebesar YP. Kemudian bank sentral ini ingin menerapkan kebijakan anti inflasi dengan harapan kurva AS itu bergeser dari kurva AS1 ke AS4 dan AD-nya bergeser dari AD1 ke AD4 dan menghasilkan titik keseimbangan yang baru, yaitu titik 4. Namun jika kredibilitas bank sentral itu rendah, maka penurunan atau pergeseran kurva AS itu tidak dapat dilakukan, sehingga AS itu tetap berada di AS1, sedangkan kurva agregat demand itu bergeser dari AD1 ke AD4 dan menciptakan titik baru, yaitu titik 2. Nah, kalau kredibilitasnya bank sentral itu tinggi, maka kurva AS itu dapat bergeser dari AS1 ke AS4 dan kurva AD1 dapat bergeser ke AD1 ke AD4. Kemudian mengenai pendekatan dalam membangun kredibilitas bank sentral, itu yang pertama ada target PDB nominal, yaitu di mana bank sentral mengumumkan akan mencapai tingkat nominal tertentu dari pertumbuhan PDB. Nah, keuntungan dari pendekatan ini yaitu fokus tidak hanya pada pengendalian inflasi, tetapi juga stabilisasi PDB real. Kemudian pertumbuhan PDB potensial akan mendorong kebijakan moneter yang ekspansif. Kelemahan dari
pendekatan ini, yaitu PDB nominal, memerlukan estimasi yang akurat dari PDB potensial. Dan target PDB nominal lebih rumit dijelaskan daripada target inflasi. Kemudian pendekatan yang kedua itu penunjukan bank konservatif bank sentral. Cara ini dikemukakan oleh Kenneth Rogoff dari Harvard University, yaitu dia menjelaskan cara pendekatan dalam membangun kredibilitas bank sentral itu dengan menunjuk bankir yang konservatif atau yang memiliki keinginan kuat menghindari inflasi. Mengapa bankir yang konservatif itu ditunjuk? Karena bankir yang konservatif ini memiliki tujuan atau memiliki keinginan untuk mengendalikan inflasi, bukan untuk memonopoli yang namanya trade-off jangka panjang. Jadi mereka ini lebih berorientasi untuk pengendalian inflasi di dalam negeri tersebut. Nah, kelemahan dari pendekatan ini adalah ketidakjelasan apakah hal tersebut akan berlangsung dan berfungsi sepanjang waktu. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Apabila ada salah, kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.